Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah sekalian, ayat-ayat yang dibaca tadi itu terhimpun dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 196 atau 197. Ini ayat saya jadi merenung, teringat apa yang disabdakan Rasul ketika mengomentari turunnya ayat ini. Baru saja turun ayat kepadaku, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآية. Kata Nabi, wailun liman qara'a hadhil ayah wa lam yatafakkar. Sungguh merugi kalau ahli tafsir yang agak ekstrim sedikit, celaka. Sungguh celaka orang yang membaca ayat ini kemudian dia tidak mampu merenungi, tidak mau menggunakan kecerdasan berfikirnya untuk merenungi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wail itu bahasa Nabi yang agak kasar sebenarnya, bahasa celaka, sungguh tidak beruntung, merugi betul. Celaka manusia itu yang bisa membaca itu kemudian tidak tersentuh hatinya untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya jemaah sekalian, ayat ini Allah mengajak kepada kita untuk merenungi kebesarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi ini, penciptaan langit dan bumi ini la ayatin, ada tanda-tanda, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, dan pergantian siang dan malam. Kita sekarang berada di ujung malam, bentar lagi kita akan masuk menyambut matahari akan terbit. Bayangkan kalau hidup ini, jemaah sekalian, tidak ada siang, tidak ada malam, atau hidup ini malam terus tidak ada siang. Jenuh kita ini Bapak. Atau siang terus tidak ada malam. Apa yang terjadi dalam hidup ini?
capek kita monoton hidup ini. Terus Allah menurunkan kita ke dunia, satu-satunya makhluk yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Pak manusia. Dunia ini dulunya sempat pengelolaannya ditawarkan kepada para malaikat. Mereka semua menolak untuk menerima amanah ini. Bahkan sebelumnya juga ada makhluk saudara kita yang namanya jin, dan gagal. Dan dari situ kemudian Allah menyampaikan di muqaddimah surat Al-Baqarah ayat 30 itu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini ketika dipercaya oleh Allah untuk turun ke dunia, malaikat sempat interupsi sama Allah Ta'ala, bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yafsiku dima'. Kenapa pula engkau ya Allah, ataj'alu fiha, engkau akan jadikan di muka bumi ini ma yufsid, yang selalu berbuat kerusakan, bahkan wa yasfiku dima', di antara mereka itu bunuh-bunuhan, mengalirkan darah. Jadi rupanya jin ini dulu begitu satu sama lain ketika dipercaya menolak dan gagal. Terus jenengan diturunkan ke dunia ini. Kita ini manusia Pak, melalui abah kita, ayah kita Adam alaihissalam. Kemudian wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, beranak cucu, jadilah kita manusia-manusia yang dipercaya oleh Allah turun ke dunia ini untuk mengelola dunia ini. Dengannya coba lihat berjalan hidup ini, waqtilafil laili wan nahar, ada siang ada malam, waktu demi waktu kita lalui. Lagi kita jumpa melihat menyambut sinar matahari yang akan menyehatkan kita semua, beraktivitas kembali luar biasa. Nanti jam 5:30 lebih matahari juga akan masuk lagi, terbenam lagi, dan begitu seterusnya. Sekaligus ini harus menjadi kesadaran buat kita, la ayatin liqaumi yatafakkarun. Ini waktu berjalan. Nanti jenengan dipanggil oleh Allah, diganti generasi berikutnya, anak-anak kita. Anak kita juga berjalan terus begitu, dipanggil pula oleh Allah, diganti oleh cucu kita, begitu seterusnya. Monggo Bapak renungi ayat ini, biar kita tidak termasuk orang yang sehingga tahu apa tujuan hidup kita ini, apa fungsi kita, dipercaya oleh Allah turun ke muka bumi ini, punya misi yang jelas sebagai khalifatullah fil ardh, menjadi khalifahnya Allah, menjadi wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya, memakmurkan dunia ini dan mengendalikan, tidak hanya memakmurkan Pak, tapi juga mengendalikan dunia ini. Apalagi kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, alladzina, siapa ulul albab ini? Kalau sampai sudah merenungi, inna fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit-langit dan bumi ini panjang Pak kalau saya bicara ke dunia astronominya segala macam, kemegahan kedikdayaan Allah dan alam semesta ini. Wa ikhtilafil laili wan nahar, kemudian silih bergantinya siang dan malam ini, dikatakan oleh Allah la ayatin liulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat Pak, tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau menggunakan akal pikirannya, kaum yang cerdas. Siapa kaum yang cerdas di sini? Alladzina yazkurunallah, itulah mereka yang terus menerus Pak, pakai fi'il mudhari di sini, fungsikan diri kita ini
biar dikatakan ulul albab, yadhkuruna Allah, terus menerus zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya di mana saja, Pak. Ya, qiyaman, baik saat kita berdiri, wa qu'udan, duduk seperti ini, bahkan wala junubihim, di saat kita juga istirahat berbalik itu jemaah sekalian. Terus mainkan terus otak kita ini, pikiran kita, Pak. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, merenungi terus kedikdayaan Allah ini, kebesaran Allah, bagaimana Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini. Rabbana, sampai muncul nanti kata-kata dari kita semua jemaah sekalian, ma khalaqta hadza batila, sungguh Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia, batil. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Muncul ya Bapak Ibu orientasi akhirat kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar, jauhkan kami dari azab neraka, siksa neraka. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, orang cerdas itu orang yang terbiasa memainkan, menggerakkan lisannya menyebut Allah. Orang cerdas itu ilmunya itu Pak semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ulul albab itu ma'asyar muslimin, semakin dia tinggi ilmu pengetahuannya, ya, semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin menyombongkan dirinya. Dia sadar betul ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan pada ayat yang lain, innama yakhshallah min ibadihi ulama, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah itu orang yang punya ilmu. Saya berharap apa yang sudah kita dapati dari berbagai macam disiplin ilmu yang ada pada masing-masing kita, jadilah kita ulul albab ya akhi. Semakin tinggi ilmu kita, ilmu apapun pula, semakin bergerak lisan kita ini Pak, basah terus menerus mulut kita, karena terbiasa apa? Yazkurunallah, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Subhanallah. Ikhwatal iman, karena memang Nabi menyuruh kepada kita Pak, wailun, jangan sampai kita jadi orang celaka kemudian tidak mampu merenungi ayat-ayat ini. Monggo kita renungi Pak makna zikir ini. Saya melihat zikir ini senjata bagi kita. Zikir ini Pak perisai bagi kita. Zikir ini bukti kalau jenengan nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nanti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, paling tidak yang sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah 152 itu, fazkuruni, subhanallah, azkurkum. Zikirlah engkau kepadaku, ingatlah engkau kepadaku. Di situ Bapak, Ibu, Allah tidak mengatakan fazkuruni summa azkurkum, tidak pakai summa. Fazkuruni fa azkurkum, tidak pakai fa juga Pak. Ya, fazkuruni wa azkurkum, tidak pakai waw juga. Tidak pakai kemudian summa, tidak pakai maka, fa, tidak pakai dan, tidak. Tidak ada kemudian, tidak ada maka, tidak ada dan. Fazkuruni, apa kata Allah? Azkurkum. Ingatlah engkau kepadaku, zikirlah engkau kepadaku, langsung aku zikir, langsung ingat kepadamu kata Allah. Jadi kalau kita ingin dipantau oleh Allah, dikawal oleh Allah, dijaga oleh Allah Pak, mainkan kecerdasan kita, kesadaran kita bahwa kita ini makhluk Allah, ciptaan Allah, otak yang kemudian kita bisa berpikir kemana-mana itu karunia dari Allah. Mainkan Pak, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah.
Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Apalagi Bapak merenung tentang diri kita sendiri ya. Kita sendiri Pak. Siapa kita ini? Tiba-tiba sekarang sudah kepala 6, kepala 5, ada lagi kepala 7, kepala 8. Allah berkehendak dengan takdirnya yang terbaik, diberi kesempatan kita Pak untuk terus-menerus memakmurkan dunia ini. Terus sampai terbiasa zikir, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Insyaallah keberadaan kita semua masuk di sini, ma'asyiral muslimin. Sampai tadi berdiri juga salat, duduknya sekarang duduk majlisnya juga majlis zikir. Alhamdulillah. Sampai istirahatnya pun Pak, tidurnya pun tidur zikir. Wa ala junubihim. Terus dimainkan terus Pak otak kita, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Merenungi terus, memikirkan terus bagaimana penciptaan alam semesta ini, langit-langit dan bumi ini. Jenengan Pak, saya kemarin lewat sini jemaah sekalian. Malam-malam, karena sore kemarin saya ada khutbah nikah di daerah Gayusa di situ. Mendung luar biasa, gelap luar biasa. Terus bagaimana kalau kemudian dibuat gelap terus menerus, ma'asyiral muslimin? Itu masih jam 5, suasana gelap jemaah sekalian, kayak sudah mau masuk maghrib. Terus bagaimana kalau kemudian dunia ini dibuat begitu terus berputar, bergerak angin ini Pak? Allah tahu betul mana yang kemudian bumi ini akan diturunkan hujannya ya, setiap tetes yang turun dari langit ini diketahui semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, monggo Pak, kalau sudah kayak gini jemaah sekalian, muncul Pak kekerdilan diri kita ini. Kita ini makhluknya Allah, kita butuh Allah. Terus menerus seperti itu ma'asyiral muslimin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanaka, kata-kata subhanakanya ketika sampai sudah mensucikan Allah, punya orientasi akhirat Pak, takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Faqina adzabannar. Kenapa? Rabbana innaka man tudkhilin nar, ya Allah, faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya Allah, karena sesungguhnya Engkau terhadap orang Engkau masukkan ke neraka itu, faqad akhzaita, Engkau telah hinakan dia. Monggo Pak, evaluasi pada diri kita masing-masing ini. Kita ini ke surga atau ke neraka? Yang bisa menjawab ini ya kita sendiri ya Mas sekalian. Kita tahu Pak kemana kecenderungan kita ini. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini berada pada prasangka hambaku. Kita tidak tahu. Bersyukurlah jenengan kalau betul-betul merasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah, ucapkan terus subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Kalau kemudian kita sadar akan misi kehidupan ini, saya ingin masuk surga, saya tidak ingin masuk ke neraka-Mu. Ini doa. Setelah kita berzikir kepada Allah, Pak, mainkan rasa takut kita akan ancaman Allah ini. Faqad akhzaitah, Engkau hinakan dia. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah ada pada orang-orang yang zalim, yang tidak mampu merenungi kedigdayaan Allah, kebesaran Allah, kemaha besarnya Allah Subhanahu wa taala ini. Seperti itu jamaah kalian. Hidup seakan-akan hidup begitu saja. Tidak ada evaluasi diri dan tidak merasa bahwa kita ini adalah hamba Allah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang yang sudah sadar dalam seperti itu jemaah sekalian, rasa takutnya kepada Allah itu memuncak jemaah sekalian. Faqina adzabannar wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu pertolongan apapun pula. Wala malaikat Pak, apalagi Allah sendiri, bahkan keluarga besar kita pun, istri, suami, anak-anak kita semua pada menjauh.
karena kerasnya hati kita tidak bisa merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Allah juga mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin." Biasakan kau ingat Tuhanmu itu Allah. Zikir, uzkur rabbak. Ingat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ini, Pak. Jadi jenengan di saat keluar rumah, naik mobil, Pak, adakan perenungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dibayangkan ya, dari rumah ke kantor, Pak, 10 menit, seperempat jam, apalagi setengah jam, Pak, terus bermain lisan kita, Pak. Apakah zikir langsung menyebut nama Allah, menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau zikir dengan ayat-ayatnya Al-Quranul Karim? Beda, ma'asyar muslimin. Ya. Ketenangannya ya membuat kita ini ada masalah, bukan tidak ada masalah, tapi kita bisa menghadapi semua masalah itu dengan tenang. Sebab Allah sudah mengatakan kepada kita, "Fadhkuruni adzkurkum." Pasti aku ingat engkau. Kalau Allah sudah ingat kita, Pak, kemudian kita banyak masalah, sedikit, bukan sedikit demi sedikit, Pak, terurai semua masalah itu atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di ayat yang lain itu, walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang beriman itu tatma'innu qulubuhum, tenang, Pak, hatinya, bidzikrillah, ketika dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ala, ketahuilah, bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, ingat Allah, tatma'innul qulub. Terus menerus, Pak, hati kita dibuat itmi'nan, tuma'nina, tenang. Tatma'innul qulub, tidak ada lain ya. Hati tenang, Pak, bukan nonton televisi. Hati tenang bukan melihat YouTube. Hati tenang bukan sampai keluar kemana-mana. Tenangnya hati manakala lisan kita bergerak dan nyambung, Pak, dengan Allah Subhanahu wa taala untuk disebut namanya itu. Paksa, Pak, paksa diri kita ini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mulia ini, ma'asyar muslimin, Allahu akbar. Istighfarnya saja 100, Pak, 70 sampai 100. La ilaha illallah saja tahlilnya, Pak. Wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 100 setiap hari. Belum lagi baca Qur'annya. Momentum-momentum tertentu ketika ada bagaimana petir menyambar, hujan sedang turun, ada zikir lagi. Angin mulai nampak bergerak, ada zikir lagi. Terus begitu langkah-langkahnya, semua aktivitasnya dimuqaddimai dengan zikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, supaya apa? Supaya kita nyambung, Pak, dengan Allah, dan Allah juga nyambung kepada kita dan hati kita tenang. Inilah misi kehidupan kita yang sebenarnya dipercaya oleh Allah turun ke dunia, ma'asyar muslimin. Saudara, izinkan saya melanjutkan ayat ini. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Alhamdulillah ya. Ya Allah, sungguh kami sudah mendengar ada panggilan yang selalu memanggil kami untuk menguatkan iman kami ini. Dalam konteks kita, jangan sudah mendengar yunadi, munada, Pak, adzan, itu memanggil kita, dan sampai tergerak berangkat ke masjid ini untuk menguatkan iman kita semua, ma'asyar muslimin. An amin, untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bi rabbikum fa amanna, dan kami beriman semua. Rabbana, jangan lupa, Pak, faghfir lana dzunubana, akui semua dosa-dosa yang kita perbuat. Dosa mata,
yang lirik sana lirik sini, mata kepo, dosa mulut yang kadang-kadang lisan kita tidak bisa kita tahan, ya, suka berbohong, ada tipu-tipu, memfitnah, mengadu domba, menggunjing orang, ya, dan lain sebagainya. Maksiat-maksiat mulut ini, dosa telinga, ayo akui semua Pak. Aku tiap hari jamaah sekalian, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ampuni semua keburukan-keburukan kami, ya. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikan kami bersama orang-orang yang baik itu, orang-orang baik semuanya jamaah sekalian. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikan kepada kami sesuai dengan apa yang Kau janjikan kepada kami lewat putusan-Mu itu. Kalau kita Pak lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan hinakan kami nanti pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sungguh tidak pernah menyalahi janjinya jemaah sekalian. Bapak Ibu, ini doa setelah sambil melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, megahnya alam semesta ini, berjalannya waktu, ada kesadaran pada diri kita. Karena toh ujung-ujungnya kita mau mati, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan selamanya kita hidup begini, ma'asyar muslimin. Juga tidak akan selamanya kita akan bisa duduk manis di masjid ini, ya mas sekalian. Terus Pak, imbangi dengan dikit-dikit terbaik kita, dengan komunikasi terbaik kita. Pastikan Pak, saya mati mau masuk surga. Pastikan saya mau mati jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan penuh keyakinan, ma'asyar muslimin. Orientasi akhirat ini sangat penting. Dan biasanya ini sangat bergantung, berbanding lurus dengan kebiasaan jenengan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Monggo dilihat Pak, lihat. Saya tadi mengatakan kalau saya mati ke surga atau ke neraka ya? Ini bisa menjawab masing-masing kita, dan jawaban terbaiknya kalau ayat ini biasa Pak, nyatu dalam kehidupan kita, terbiasa kita memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan ma'asyar muslimin, hidup ini di dunia ini ma'asyar muslimin, di mana sampai dipercaya oleh Allah turun untuk mengelola dunia ini, menjadi khalifahnya, ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Saya akhir-akhir ini sering ketemu Pak dengan beberapa sahabat-sahabat kami yang hobi traveling kemana-mana, ke Eropa, ke Afrika Selatan, ya, ke Cina, ke Australia, ke New Zealand. Ya silakan, tidak apa-apa, siru fil ard. Dan mainkan, saya bilang, sebelum berangkat saya kadang-kadang saya diundang untuk tasyakuran, saya ingat, mainkan diri ini. Antum niatkan dalam rangka yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, merenungi penciptaan Allah dan langit-langit dan bumi ini. Lihat bagaimana indahnya Allah menciptakan alam semesta ini. Mainkan semua yang pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika juga ke Eropa, bahkan masuk ke Vatikan, ke Italia, satu sisi merenung bagaimana kedikdayaan bangsa Romawi ribuan tahun yang lalu dan sampai sekarang masih dijaga utuh, jamaah sekalian. Sementara situs-situs kaum muslimin Pak, tidak nyampe 2000 tahun sudah habis, jemaah sekalian. Ya, mereka terjaga betul. Lalu bagaimana Allah menjaga alam semesta ini, ma'asyar muslimin? Kaitkan. Karena nanti ujung-ujungnya saya mau mati. Orang yang cerdas itu tidak hanya berpikir di dunia, ma'asyar muslimin. Sak kaya-kayanya kita Pak, tidak akan kita bisa menikmati terus-menerus kekayaan itu. Akan kita tinggal Pak. Kalau bahasa Nabi itu la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan. Kehidupan nyata kita itu kehidupan akhirat. Ini dunia ini mazra'ah, tempat kita bercocok tanam.
untuk memperbanyak amal saleh kita, perenungan-perenungan yang kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya katakan tadi jemaah sekalian. Biar kita tidak dikatakan Nabi wailun, celaka, Pak. Sehingga nggak jelas apa sih misi kita ini, apa sih tujuan kita ini. Pada masing-masing pekerjaan yang sudah kita tekuni selama ini. Nanti ujung-ujungnya mentok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering saya menyampaikan, kita ini masih berada di alam yang ketiga dari 6 alam yang akan kita lalui, Pak. Alam yang ketiga ini alam apa? Alam dunia. 2 alam sebelumnya sudah kita lalui. Alam roh, ya, itu diciptakan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta kita. Jadi roh kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dimasukkan oleh Allah ke tubuh kita ketika kita berumur 4 bulan di rahim ibu kita. Masuklah alam yang kedua, namanya alam rahim itu. Setelah itu mules ibu kita keluar, Pak, ke dunia. Sampai saat ini kita berada di alam dunia. Di alam dunia berapa lama? Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Coba Nabi memberikan gambaran kepada kita, rata-rata sih umur umatku itu 60-70 tahun. Kalau lebih itu bonus, Pak. Allah sangat cinta kepada kita sampai dipercaya oleh Allah, Pak, untuk terus memakmurkan dunia ini. Tinggal kita bisa menjaga tidak kepercayaan Allah untuk kemudian yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Terus menerus, Pak, merenungi kedikdayaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya, budaknya Allah Subhanahu wa taala yang kerdil betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap menjalankan misi Allah di muka bumi ini, Pak, sebagai khalifahnya. Kenapa? Ujung-ujungnya nanti kita akan mengakhiri kehidupan dunia, masuk ke alam berikutnya. Alam yang keempat namanya alam barzakh, alam kubur. Setelah itu jamaah sekalian, masuk alam yang kelima namanya alam mahsyar. Itu juga ribuan tahun, Pak, berkumpul di situ. Insyaallah jenengan kalau terbiasa ke masjid sudah diistimewakan oleh Allah, Pak, di alam mahsyar mendapatkan naungan khusus, tribun khusus. Insyaallah bekas air wudhu kita, Pak, itu yang membuat Nabi cepat menyelamatkan kita dengan syafaatul uzmanya, syafaat terbesarnya. Kata Nabi, ayo ya berwudhu terus, kata Nabi SAW. Wudhu ini, Pak, ritual. Wudhu ini ma'asyar muslimin ibadah. Wudhu ini, Pak, muqaddimah, diterima dan tidaknya salat kita di wudhu. Wudhu ini satu-satunya syariat yang ada dalam Al-Quran, detail pembahasannya langsung dari Allah, Pak. Kalau salat, Allah yang mengatakan aqimus salah, bagaimana ruku, bagaimana sujud, Nabi yang menerangkan, Pak. Tapi kalau wudhu, Allah langsung. Dan wudhu ini, kata Nabi, jangan pas-pasan, lebihkan sedikit. Basahi seluruh anggota tubuhmu itu. Kepala jangan hanya sedikit, basahi semuanya. Tangan juga naikkan sedikit, biar nanti ghurran muhajjalinnya itu, belang cahaya yang ada pada bekas air wudhu itu, aku lebih gampang menyelamatkan kamu untuk dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Nah, kata lima, ini pada mahsyar, alam yang kelima. Puncaknya nanti alam abadul abad. Hanya ada 2 pilihan, ya, ke surga atau ke neraka. Neraka ini, Pak, sampean minta tiap hari untuk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk tidak masuk ke dalamnya, ma'asyar muslimin, dengan doa-doa isti'adzah kita, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau masuk surga. Ya, saya mau masuk surga, tidak mau masuk neraka. Ini berbanding lurus dengan kebiasaan sampean merenungi diri kita ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Allah mengatakan lagi, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ayo, kata Allah Subhanahu wa taala, uzkurullah, biasakan terus-menerus zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Tak terbatas, Pak. Yaitu Nabi memberikan contoh-contoh, ada 70, ada 100 dalam istighfarnya, tasbihnya sebanyak mungkin. Bahkan di ayat yang lain, bukratan wa asila, siang dan malam. Biasa di mana saja. Coba sampai renungi jamaah, kenapa Nabi pada amal-amal
rutinitas kita setiap hari Pak, semuanya. Mau tidur suruh zikir, bangun tidur tadi juga suruh zikir, masuk kamar mandi suruh zikir, keluar kamar mandi suruh zikir, pakai baju tadi Pak, zikir juga, nyambung dengan Allah. Melepas baju ada zikirnya, keluar rumah ada zikir, naik kendaraan ada zikir, turun dari kendaraan ada zikir, masuk masjid Pak ada zikir, keluar masjid ada zikir, masuk pasar ada zikir, keluar pasar ada, semuanya suruh zikir. Kenapa jemaah sekalian? Biar Allah Pak nyambung dengan kita dan sampean jelas mau kemana arah hidup kita ini, ma'asyar muslimin. Nah saudara, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita untuk merenungi tentang kepribadian baginda kita Rasulullah dalam surat apa itu Al-Ahzab ya, ayat 21 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Terus disebut oleh Allah seperti itu Pak, wa dzakarallaha katsira. Allahu akbar. Ini kan kita ini kalau pas masuk bulan Maulid semangatnya semangat Maulidnya saja Pak, dan berkatnya ya. Padahal di situ jelas disebut sama Nabi. Sungguh buat kalian semua pada sosok pribadi Rasulullah ada teladan yang sangat baik bagi orang yang punya orientasi akhirat. Yarjullah, ingin berharap berjumpa dengan Allah, dan orientasi akhirat, wal yaumil akhir, ingin masuk surganya Allah, jauh dari nerakanya Allah. Tapi ingat kata Allah, wa dzakarallaha katsira, dan zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya ingin menutup pengajian pada pagi hari ini dengan sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, Nabi bersabda, kata Abu Hurairah, yaqulullah, Nabi menyampaikan lagi firman Allah, namanya hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, berada pada prasangka hambaku. Pak, Ibu, biasakan sampean husnudzan kepada Allah. Ya. Husnudzan, saya calon penghuni surga. Saya tidak mau masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung ya Bapak Ibu, Allah mengatakan, setelah mengatakan ana inda dhanni abdi bi, aku berada pada praduga prasangka hambaku. Kata para ulama, berprasangkalah baik kepada Allah, husnudzanlah kepada Allah. Wa ana ma'ahu, langsung Pak Allah mengatakan, wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku pasti bersama hambaku, bersama orang ini kalau dia terbiasa zikir kepadaku. Ana ma'ahu idza dzakarani, aku akan bersamanya ketika dia zikir kepadaku, ingat kepadaku. Wa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia terbiasa memainkan dirinya dimanapun dia berada, nyambung denganku, aku juga nyambung dengan orang itu dimanapun dia berada. Diriku juga nyambung dengan orang itu, aku ingat kepada orang itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhum. Kalau semua orang ini kemudian zikir kepadaku, kalau orang ini zikir kepadaku bersama orang banyak, kayak macam kita sekarang Pak, kita kan banyak, ini kan masjid zikir Pak. Ini setengah jam lebih saya berbicara seperti ini, bersama-sama Pak, membedah ayat Allah tadi ini, surat Al-Imran ini. Saudara, apa kata Allah? Aku ingat orang itu, ya, di mana Pak? Fi mala'in khairan minhu, lebih banyak lagi dari apa yang dia dapati dan lebih baik daripada mereka. Artinya Pak, sampai yang disebut-sebut di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Kalau orang itu mendekat kepadaku satu, apa ini Pak? Apa ini namanya Pak? Satu
jengkal, ya aku dekat kepada orang itu satu hasta, langkah Allah lebih cepat lagi. Jadi kalau sampai mendekat kepada Allah sendiri, Pak, Allah satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dira'an, kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku mendekat kepadanya satu apa? Satu apa ini, Pak? Satu depan, ya, seperti itu. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan, kalau dia datang menemui aku berjalan, aku datang menemui orang itu dengan cara berlari, kata Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Bapak, tidak ada jalan lain. Kalau jenengan ingin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, mainkan Pak lisan kita yang berangkat dari kesadaran dari hati kita, penuh perenungan Allah Pak segala-galanya dalam hidup ini. Saya bisa begini, karunia dari Allah. Nanti sampai pulang Pak, makan, minum kopi, minum teh panasnya, sarapan, sambungkan Pak, semua nikmat ini datangnya dari Allah, dan rasakan bagaimana nanti Allah jamaah sekalian akan memberikan karunia-Nya. Yang pasti kalau sudah Allah terbiasa ingat kepada kita ma'asyar muslimin dimanapun kita berada Pak, insya Allah hidayah Allah akan membersamai kita semua. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya berkumpul di Masjid Baitul Haq, tapi kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, dibersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat terbesarnya buat kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك الشكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.